Dials have been changed. Hey guys, welcome back to my channel. Bagi kalian yang pertama kali datang ke sini, aku Natasha Deborah, dan di channel ini aku bakalan ngebahas tentang misteri, beauty, dan juga lifestyle. So, bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Dan juga bagi kalian yang belum nge-follow aku di Instagram, yuk follow aku di Instagram @sasadebora. So, without any further ado, let's jump into the video. Okay, so siapa itu Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes itu adalah seorang anak kecil yang terlahir di keluarga yang sangat-sangat pintar. Mama papanya adalah seorang engineer, uncle-nya seorang engineer. Pokoknya di keluarga dia itu banyak banget yang jadi engineer. Jadi, sejak dia kecil, dia itu udah dapet skill engineer itu karena sering lihat mama papanya kerja kan. Terus si Elizabeth ini, dia itu juga deket banget sama uncle-nya. Tapi sayangnya uncle-nya ini harus terkena penyakit yaitu skin cancer yang udah sangat parah sampai nyerang ke otak dan akhirnya harus merenggut nyawa uncle-nya. Dan setelah uncle-nya ini meninggal, Elizabeth tuh sangat-sangat sedih karena Elizabeth ini kan udah deket banget, jadi udah attach banget gitu sama uncle-nya. Akhirnya dia depressed dalam kurun waktu yang cukup lama dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Texas dan dia itu apply di sekolah namanya St. John's School. Nah, di St. John's School ini, dia itu ngambil interest computer engineering. Jadi dia kayak udah bener-bener pinter banget, sampai bayangin ya, dia itu kecil udah ngambil computer engineering. Itu pelajarannya susah banget, oke? Dan kemudian mama papa si Elizabeth ini itu kayak ngeliat bener-bener banyak banget potensi yang bisa dihasilin dari anaknya Elizabeth. Nih. Terus akhirnya mama papa Elizabeth ini memutuskan untuk memanggil tutor bahasa Mandarin gitu ke rumah setiap kali Elizabeth pulang sekolah. Jadi Elizabeth ini setiap kali pulang sekolah dia itu harus langsung kayak tutor Mandarin. Dan setahu aku Mandarin itu salah satu bahasa yang susah banget untuk dikuasai, apalagi dia bule. Jadi kayak bener-bener susah banget dan dia itu harus bener-bener pinter dan rajin banget kalau misalnya dia pingin menguasain bahasa Mandarin itu. Kemudian Elizabeth ini sering banget ngomong ke papanya kayak, aku ini mau jadi sukses di umur aku yang sangat-sangat muda. Aku harus sukses di umur aku yang sangat muda, aku harus jadi billionaire. Dan bahkan Elizabeth tuh sempet nulis surat ke papahnya, ngomong isi suratnya itu, aku pingin menemukan sesuatu yang orang lain gak tahu atau orang lain gak bisa nemuin, yang bisa ngubah world. Kayak bisa sesuatu yang bisa change the world. Out of life is to discover something new, something that mankind didn't know was possible. I also want to study about man and his ways. Life is really interesting. I love being with you. It's my most favorite thing in the whole world. Love, Elizabeth. Nah, dalam waktu yang cukup singkat, Elizabeth itu bisa menguasain bahasa Mandarin dengan sangat-sangat cepat. Jadi udah bener-bener fasih banget. Dan kemudian dia itu berusaha masuk ke Stanford untuk ngambil college classes, padahal dia pada saat itu belum lulus. Oke, dan akhirnya dia menunjukkan ke Stanford itu kayak kemampuan yang dia punya, dan akhirnya dari Stanfordnya juga mengizinkan dia untuk take college classes. Yang pada akhirnya tahun 2001, Elizabeth berhasil masuk ke Stanford dengan jurusan chemical engineering. Dan di saat dia kuliah chemical engineering itu, dia juga jadi bekerja kayak di lab gitu, jadi student researcher. Jadi kayak bener-bener pinter banget. Lah, freshman year-nya dia itu bekerja di satu lab. Dan di lab itu dia ketemu seorang pria bernama Sunny. Dan Sunny ini adalah Silicon Valley entrepreneur gitu. Pokoknya dia adalah seorang yang sangat sukses. Dan dia itu udah beristri. Beda umurnya adalah 19 tahun dengan Elizabeth. Jadi pada masa ini tuh Elizabeth masih umur 18 tahun. Dan nggak butuh waktu yang cukup lama untuk Sunny menceraikan istrinya, dan akhirnya Sunny ini kayak dating sama Elizabeth full time gitu. Si Sunny ini adalah sesosok orang yang benar-benar mempengaruhi Elizabeth dari perkembangannya dia dari nol sampai membangun sebuah perusahaan yang sangat-sangat sukses itu. Elizabeth itu memang adalah orang yang memiliki ide yang sangat-sangat banyak. Jadi ide pertamanya itu muncul di tahun 2003. Jadi di tahun 2003 ini, Elizabeth ini dia itu beride untuk membuat sebuah mesin yang cukup praktis dan itu bisa run test untuk tubuh kita ada penyakit apa aja dengan only 1 drop of blood. Jadi nggak perlu pakai needle yang bener-bener kayak ngambil darah banyak banget gitu, nggak perlu. Kemudian Elizabeth ini dia kayak mendevelop idenya dia dan akhirnya dia memutuskan untuk ngomong sama profesor di Stanford. Tapi profesor di Stanford ini ngomong ke Elizabeth kalau hal ini tuh nggak mungkin bisa. Kamu nggak mungkin bisa kayak cuman gunain 1 tetes darah doang dan kamu bisa menghasilkan sebuah tes yang valid untuk
penyakit apa aja yang ada di dalam tubuh kamu. Dan juga medical professor lainnya itu udah ngomong ke Elizabeth kayak ini tuh chance-nya sangat-sangat kecil untuk kamu berhasil. Tapi Elizabeth itu nggak mau dengar jawaban kayak nggak bisa, enggak, no. Dia kayak nggak mau, jadi dia kayak memutuskan untuk tetap berusaha membuat mesin ini. Dan hebatnya Elizabeth adalah dia berhasil membujuk Dean and Advisor dari School of Engineer untuk mensupport ide-ide dia yang tadi. Dan kemudian Elizabeth ini dalam proses dan waktu dia akhirnya berhasil membuat mesin yang dia klaim bahwa mesin ini tuh cuman butuh 1 drop of blood dan bisa menganalize kayak kalian cancer atau enggak, kayak gitu-gitu. Pokoknya dengan 1 drop of blood ini kalian bisa kayak bener-bener menganalize dalam tubuh kalian ini ada penyakit apa aja. Dan mesin pertamanya diberi nama Edison, which is quite bizarre karena kalian tahu kan Thomas Alva Edison itu a fraud. Oke, jadi dia kayak bener-bener mengklaim idenya tanpa ada bukti valid dulu kalau misalnya idenya ini beneran. Kemudian alat untuk mengambil darah itu dinamai Elizabeth sebagai nanothenor. Dan Elizabeth tuh juga mengklaim bahwa mesin Edison ini bisa melakukan blood test tuh lebih dari 200 blood test dalam beberapa menit aja, which is amazing. Mungkin kita ke depannya bakalan ada teknologi kayak gitu, mungkin aku nggak tahu juga. Tapi ini kalau benar-benar ada teknologi kayak gini benar-benar amazing. Nah, kemudian Elizabeth tuh menamai perusahaannya dengan nama Real Time Cures yang kemudian dia ganti menjadi Theranos, yaitu adalah gabungan dari therapy dan diagnosis. Jadi Theranos, which is quite simple dan kayak catchy gitu menurut dia. Kemudian Elizabeth itu mau mendevelop perusahaannya, jadi dia menyewa basement, terus kayak lab base. Dan dalam kurun waktu yang sangat cepat, akhirnya Elizabeth ini berhasil mendapatkan investor pertamanya, yaitu Tim Dapper. Siapa itu Tim Dapper? Actually, Tim Dapper ini adalah ayah dari teman SD-nya Elizabeth, yaitu Jesse Dapper. Dan actually, Tim Dapper ini juga kerja di Silicon Valley Associate gitu. Pokoknya Tim Dapper ini sukses banget. Dan somehow, nggak tahu gimana caranya Elizabeth ini bisa kayak pursue Tim Dapper bahwa perusahaannya ini legit. Dan akhirnya Tim Dapper mengeluarkan cek pertamanya, yaitu $1 juta buat Theranos. Kemudian disusul dengan second investornya, yaitu Rupert Murdoch. Jadi Rupert Murdoch ini dia itu adalah pengusaha yang sangat-sangat sukses di bidang media. Jadi Rupert Murdoch ini juga adalah salah satu dari Walt family yang punya Walmart. Jadi benar-benar sukses banget. Dan investor ketiganya Elizabeth yaitu dari Cox family, yaitu George Spades. Dan somehow dia bisa menggandeng 12 nama besar atau nama ternama untuk menginvest di Theranos. Walaupun Theranos ini belum ada bukti apa-apa bahwa perusahaannya adalah legit dan mesinnya itu bisa jalan. Dan di akhir tahun 2010 itu, di akhir tahun 2010 Theranos itu memiliki $92 juta venture capital, which is sangat-sangat cepat dengan padahal nggak ada barangnya, nggak ada bukti bahwa barang itu bisa jalan, oke? Dan Elizabeth ini pinter banget merahasiakan cara perusahaannya bekerja, apa yang terjadi dalam perusahaannya. Jadi para investor tuh nggak bisa nge-track. Dan dari sisi para investor ini kayak stressed out banget karena mereka itu nggak bisa ngelihat gimana sih ini kayak produknya udah sampai mana, kapan dirilis, apakah ini benar-benar valid. Jadi mereka nggak bisa nge-track itu semua. Padahal yang terjadi in reality, Elizabeth sendiri itu juga nggak tahu apa yang dia lakuin. Jadi sebenarnya mesin Edison itu gagal karena nggak make sense aja. Kayak mesin sekecil itu bisa untuk tes blood test rapid itu dan benar-benar kayak sevalid itu. Kalau di logic sih memang nggak masuk akal, oke? Dan di September 2013 akhirnya Elizabeth itu berhasil partner up with Walgreens mengadakan in-store blood test and sample. We really are an important part of our family because we really love you so much. Your health is really important to us. The kids adore you. There are no gift cards because nothing is more important than the health of those you love. Kemudian di tahun 2014, Elizabeth itu menjadi cover Forbes, which is wow. Kemudian dia juga menjadi cover Inc. magazine, which is also wow. Tapi aku notice something weird about Elizabeth, yaitu dia selalu memakai satu baju yang sama, yaitu turtleneck hitam. Dia nggak pernah ganti.
Kemudian aku tuh juga menyadari bahwa ada satu orang yang juga melakukan hal yang sama, yaitu Steve Jobs. Steve Jobs ini juga dia selalu pakai turtleneck warna hitam dan gak pernah ganti. Dan orang-orang itu mulai mikir kayak, oke, Elizabeth ini kayaknya nge-copy Steve Jobs deh. Tapi Elizabeth tuh mengklaim dirinya bahwa dia itu nggak pernah nge-copy Steve Jobs, dan dia itu udah pakai turtleneck hitam ini itu udah dari dulu banget. Tapi di luaran sana tersebar bukti-bukti bahwa Elizabeth tuh dulu pakai baju juga warna-warni, nggak selalu turtleneck hitam gitu loh. Dan yang aku lihat di sini, Elizabeth itu kayaknya menjadikan Steve Jobs itu icon dalam kehidupannya, apalagi dalam entrepreneur dan bisnis dan perusahaan Theranos ini. Cara dia ngomong itu udah mirip banget sama Steve Jobs. Kayak dia itu quoting something itu mirip banget sama Steve Jobs. Terus dia kayak stylenya juga kayak Steve Jobs. Terus dia kayak mannerismnya itu bener-bener kayak Steve Jobs. The way she talks, and then kayak the way she walk, kayak bener-bener kayak mirip banget sama Steve Jobs. Cara Elizabeth itu ngomong di depan umum itu bener-bener mirip banget sama Steve Jobs. Dan di tahun 2014, Forbes itu merank Elizabeth nomor 10 untuk the youngest self-made billionaire. Kayak bener-bener keren banget sih Elizabeth ini. Terus banyak banget anak-anak kecil kayak scientist, anak kecil, teenagers, kayak medical doctors, dan bener-bener look up ke Elizabeth karena dia itu menjadi sosok panutan banget. Dia itu masih muda tapi dia bisa sesukses itu. Masa-masa ini Theranos itu memiliki net worth $9 billion, which means venture capitalnya kurang lebih $400 juta, which is gede banget. Dan juga Elizabeth itu memindah Theranos ke Stanford Research Park di Silicon Valley. Kenapa sih kok Elizabeth itu mindahin Theranos ke sana? Karena Stanford Research Park sendiri ini, dia itu mengklaim dirinya itu adalah community of people yang mau menginvent sesuatu untuk kemajuan dunia ini ke depannya. Dan juga banyak nama-nama fenomenal yang melakukan research mereka di sana, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan juga Steve Jobs. Itu mereka melakukan researchnya di Stanford Research Park tersebut. Kemudian aku tuh notice something weird about her voice. Made it possible to eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm. What do you dream for? Something in 2025? That less people have to say goodbye too soon to people they love. That's great. Jadi Elizabeth ini benar-benar punya suara yang maskulin banget dan deep banget menurut aku. Aku di sini nggak bermaksud untuk voice shame Elizabeth atau apapun. Tapi banyak orang yang mengira bahwa suara Elizabeth itu adalah palsu. Karena Elizabeth memalsu suaranya agar dia bisa mendapatkan respect dari orang-orang dan juga dia lebih berwibawa. Banyak teman-teman Elizabeth waktu SMP dulu itu mengklaim bahwa suara Elizabeth itu aslinya nggak sedip itu. Jadi makanya dari itu banyak konspirasi yang ngomong bahwa suara Elizabeth itu adalah palsu. Setelah Theranos dipindah ke Silicon Valley tadi, Elizabeth tuh langsung hire 800 orang dan juga net worth Theranos tuh langsung naik jadi $10 billion, which is gede banget dan super cepat banget perkembangannya. Oke. Di tahun 2015, Elizabeth tuh berhasil partner up sama Cleveland Clinic, Blue Cross, dan juga Emory Health Caritas untuk memakai teknologi Theranos di rumah sakit mereka untuk take blood test dan juga sampel. Kemudian di pertengahan 2015, exactly di June 2015, Elizabeth tuh juga berhasil partner up sama a very successful Mexican entrepreneur. Namanya adalah Carlos Slim Hulu. I don't know if I spell his name right or not. Tujuannya adalah untuk mengimprove blood test di Meksiko. July 2015, dia itu benar-benar ngerasain victory karena dia itu berhasil mendevelop sesuatu yang di-approve oleh FDA. Jadi Theranos, Elizabeth, dan juga seluruh krunya itu benar-benar kayak selebrasi gede-gedean gitu. Terus, di tahun 2015, dia itu juga menjadi member of Harvard Medical. Keren banget kan? Terus dia itu juga namanya tercantum di Time Magazine sebagai one of the most influential people in the world. Terus namanya dia itu juga ada di Forbes sebagai one of the richest women self-made dengan net worth dia itu $4.5 billion. Dan juga dia itu mendapatkan gelar dari Pepperdine University sebagai Honorary Doctor of Humane karena dia habis kayak melakukan speech di graduate-nya tahun 2015 gitu. Di everything itu was going pretty well and pretty good
dia bener-bener sukses banget. Tapi in reality itu nggak kayak gitu. Mesin Edison-nya dia tadi itu kayak sebenarnya nggak jalan. Jadi sebenarnya ini kayak bom waktu aja, kayak tinggal nunggu waktu, ketahuan aja kalau misalnya Theranos ini ternyata perusahaan bodong. Kemudian ada salah satu medical expert itu ngomong ke salah satu jurnalis dari Wall Street namanya John Carrigo bahwa aku ini suspicious banget loh sama Theranos. Kok bisa sih kayak mesin sekecil itu tuh bisa kayak take blood tes gitu banyaknya dan juga dengan hasilnya sangat valid. Coba deh kamu lakuin investigasi. Akhirnya John setuju dan juga John Carrigo ini melakukan secret investigation. Jadi John Carrigo ini nyari-nyari kayak ex-employee-nya Theranos dan dia cari-cari data dari ex-employee-nya. Akhirnya John Carrigo ini berhasil mendapatkan dokumen-dokumen dari perusahaan Theranos. Dan nggak butuh waktu yang lama, Elizabeth itu tuh tahu bahwa ada secret investigation yang dilakukan pada perusahaannya. Dan akhirnya Elizabeth ini kayak nyewa lawyer gitu, dan dia itu juga threaten semua employee-nya, termasuk ex-employee-nya. Dan juga dia itu threaten John Carrigo bahwa lo nggak boleh loh nge-upload nih artikel yang lo tulis gitu. Ntar gue bisa kayak apa-apain lo, karena dia itu udah sukses banget dan dia itu beranggapan bahwa John Carrigo itu bakalan takut karena juga Elizabeth ini ada lawyer. Dan akhirnya John Carrigo itu kayak don't give a damn dan dia tetap mengupload artikel yang telah dia tulis. Dan artikel itu kayak went viral and boom. Karena di dalam artikel itu John itu menuliskan bahwa Elizabeth ini kayak giant fraud banget. Padahal Theranos ini sebenarnya mesin Edison yang dia bangga-banggakan itu nggak jalan dan ternyata selama ini Theranos itu tetap melakukannya di traditional machine. Dan Elizabeth tuh selalu ngomong kayak ke orang yang mau tes nih. Oh ya, kayak your doctor itu bilang kalau misalnya kamu tuh butuh darahnya agak banyak untuk tes ini. Jadi itu semacam kayak play victim gitu, selalu kayak gitu. Dan orang-orang tuh mikir kayak, then why the fuck am I here gitu loh. Kalau misalnya aku di Theranos and then aku tetap harus ngambil darah sebanyak itu. Dan ada orang juga yang kayak bertestimoni bahwa dia itu pernah tes di Theranos dan ternyata di Theranos tuh kayak aku baik-baik aja, tapi waktu aku tes di traditional machine ternyata aku cancer. Jadi kayak bener-bener Elizabeth ini kayak giant and biggest fraud ever, okay? Literally, kalau aku bilang ya, Elizabeth ini bener-bener classic example of fake it till you make it. Dia bener-bener kayak menerapkan itu dalam kehidupannya, guys. Kemudian Elizabeth tuh juga pernah bilang bahwa mesin Edison-nya dia itu adalah sebuah automated machine. Tapi ada ex-employee Theranos itu bilang bahwa dia itu sempat kerja di Theranos dan dia itu sempat menghabiskan waktunya 6 jam hanya untuk meng-set up itu mesin. Kalau misalnya itu adalah sebuah automated machine, nggak mungkin dong kamu menghabiskan waktu 6 jam hanya untuk meng-set up sebuah mesin. Berarti mesin kamu tuh gagal. Terus juga ex-employee-nya itu banyak banget yang ngomong bahwa kerja di Theranos ini kayak aneh. Kita nih kayak disuruh sign a disclosure agreement, and then kita juga disuruh sign hitam di atas putih bahwa kita itu nggak bakal ngejelek-jelekin Theranos di luaran sana. Mereka itu, employee-nya tuh harus janji bahwa mereka tuh nggak ngomong ke saudaranya, kayak temennya, kayak keluarganya, mama papanya, kayak bahwa sebenarnya apa sih yang mereka lakuin dalam Theranos tuh kayak bener-bener employee itu kayak bener-bener harus kayak shut the fuck up gitu. Kemudian di Theranos ini setiap employee-nya itu dapat keycard untuk pindah-pindah ruangan gitu guys, dan tujuannya Sunny dan Elizabeth memberi keycard itu adalah biar mereka itu tahu si employee A ini di mana, ngapain, lagi apa, dan bahkan Elizabeth dan Sunny ini bisa nge-track seluruh email employee-nya, which is menurutku kayak over banget karena itu adalah privacy seseorang dan gak seharusnya kamu sebagai perusahaan yang udah gede banget ngelakuin itu. Okay, for what? Kemudian Elizabeth itu setelah seluruh artikel yang ditulis sama John Carrigo itu went viral and booming, dia itu muncul di acara Mad Money untuk mengklarifikasi bahwa seluruh artikel yang ditulis sama John Carrigo itu adalah fake. One of the most exciting privately held companies in Silicon Valley has come under fire. Ms. Holmes, welcome back to Mad Money. It's great to be here. Thank you. Getting this kind of attention and scrutiny, what do you think's going on here? This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the... Kemudian di Januari 2016, Health Center for Medicaid and Medication itu melakukan inspeksi ke labnya Elizabeth dan Theranos ini yang di California. Jadi dia melakukan inspeksi, ngetes gitu apakah kayak bener-bener mesinnya jalan, apakah blood testnya ini bener-bener valid.
Kemudian setelah artikel yang ditulis oleh John Grigo itu went viral, jadi Elizabeth ini muncul di satu acara namanya Mad Money, dan di acara ini dia itu mengklaim bahwa seluruh artikel yang ditulis sama John Grigo, jurnalis dari Wall Street, itu palsu guys, ini kayak fake. Aku nggak gitu, perusahaanku nggak gitu. Terus di Januari 2016, di Center for Medicaid and Medication itu melakukan inspeksi ke Theranos yang di California Lab, dan mereka menemukan hal-hal yang irregular gitu loh. Kayak mereka menemukan irregularity buat staff proficiency dan equipment. Dan akhirnya CMS itu memberikan warning pada Theranos dan juga Elizabeth. Februari 2016 akhirnya Elizabeth dan Theranos itu mengizinkan Cleveland Clinic untuk menyelesaikan studinya di lab mereka. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk ngetes apakah lab mereka ini valid nggak, terus apakah mesinnya ini beneran jalan nggak, apakah blood testnya ini kayak 100% valid atau reliable atau enggak gitu. Dan Journal of Clinical Investigation itu kayak mengeluarkan sebuah artikel bahwa ternyata Theranos ini kayak flagged more often gitu, 1.6 times more often dari traditional machine. Nah, March 2016, akhirnya CMS mengeluarkan keputusan bahwa Elizabeth itu di-ban 2 tahun untuk owning and operating a lab. Dan aku tadi ada bahas tentang pacar Elizabeth namanya Sunny, dan Sunny ini tiba-tiba kayak bailing on Theranos and Elizabeth, dia tiba-tiba putus sama Elizabeth, tapi Elizabeth itu ngakunya bahwa dia itu nge-fire Sunny, padahal aslinya itu Sunny yang kayak kabur gitu guys, kayak bailing on her. Terus Elizabeth ini juga muncul di acara Today Show, dan dia itu bilang dia kecewa banget karena kenapa kok nggak bisa menangani kasus ini tuh lebih cepat. Dan dia bilang bahwa dia akan rebuild her lab dalam masa waktu 2 tahun itu yang dia di-ban sama CMS. Di Juni 2016, Forbes itu juga merilis artikel bahwa value dari Theranos tuh benar-benar turun dari $10 billion cuman sisa $800 juta, which is gila banget, itu kayak crazy. Turunnya benar-benar gila. Terus juga CMS itu Juli 2016 menambahi lagi hukuman untuk Elizabeth. Jadi kan awalnya cuman nggak boleh operating lab sama owning a lab, dan ini dia ditambahin kayak nggak boleh take blood test dan sampel selama 2 tahun. Terus Walgreens itu Juli 2016 juga memutus kerjasamanya dengan Elizabeth. Jadi ini karirnya kayak dari sini benar-benar kayak langsung drop ke bawah gitu. Kemudian setelah Walgreens itu memutus kontraknya dengan Theranos, Elizabeth tuh mikir, wah gila ini gue mau bangkrut dan gue nggak boleh bangkrut. Gimana ya caranya agar Theranos ini nggak bangkrut dan tetap harus bangkit, rising up from the ground lagi. Dan kemudian di Agustus 2016, akhirnya Elizabeth itu ngomong ke publik bahwa dia itu menemukan sesuatu yang dinamainya adalah robotic blood test, dan dinamainya the mini lab. Dan sama kayak kejadian sebelumnya, ini kayak nggak ada buktinya bahwa ini tuh valid dan bekerja. Jadi orang-orang udah kayak, lu bullshit, kayak gue nggak mau invest lagi di Theranos. Nah, di tahun 2017 ini, Elizabeth itu juga dapat tuntutan dari Arizona Capital City karena conducting false blood test. Jadi, si Arizona ini merasa dirugikan karena ada 1,5 juta penduduk Arizona yang telah beli blood testnya Theranos, dan ternyata ini tuh palsu. Jadi, Arizona City-nya sendiri tuh kayak ngetuntut Elizabeth gitu loh. Di tahun 2018, karena Theranos udah nggak bisa bangkit lagi, jadi dia itu mencatin kayak banyak banget pegawai, jadi sisa 24 pegawai aja, dan in the end of 2018 pegawai yang sisa 24 itu juga dipecat. Terus pada tanggal 15 Juni 2018 Elizabeth itu mundur jadi CEO karena dia udah merasa, gue nggak bisa lagi nih jadi CEO. Akhirnya dia mundur dari CEO, tapi dia itu tetap ada di chair of boards gitu. Nah, terus tanggal 4 September mereka ngumumin bahwa Theranos itu totally closed, kayak shut down bener-bener. Dan Wall Street itu juga ngeluarin artikel bahwa Theranos tuh sekarang udah worthless. So, Elizabeth itu kayak being from the top, dia sekarang kayak jadi the biggest fraud. Padahal dia sempet kayak jadi covernya Forbes, covernya Inc, bahwa dia itu the most successful woman ever. Dan sekarang dia cuman kayak jadi biggest fraud. Not a good role model, okay guys. Terus Januari 2019 kemarin nih, itu more charges to come ke Elizabeth dan Sunny, dan mereka berdua itu bilang kalau mereka itu nggak guilty, tapi mereka itu udah siap aja kayak facing the charges and stuff. Mereka itu dituntut hampir kurang lebih itu 20 tahun dalam penjara.
Terus untuk keberadaan Elizabeth sekarang, orang-orang kan pada kepo kan Elizabeth ini di mana. Dan Elizabeth tuh ternyata dia itu bisa hidup normal dan acting kayak nggak terjadi apa-apa. Dia sekarang udah engage lagi sama orang. Namanya adalah William Billy Evans, umurnya 27 tahun. Dan dia itu salah satu pemilik dari Evans Hotel Group. Dan mereka tinggal di very luxury apartment di San Francisco. Which is gila banget, Elizabeth kayak bener-bener kayak hidup normal, nggak merasa kayak oh nggak terjadi apa-apa kok, gue nggak apa-apa, gue hidup normal dan gue bisa engage sekarang. Judges atau hakimnya itu bilang trialnya bakal mulai 8 Juli dan ya sekarang belum ada kabar lagi sih, jadi mungkin udah berjalan atau mau berjalan ya. Dan banyak banget ex-employee dari Theranos tuh bilang bahwa Elizabeth itu sebenarnya lebih mentingin uang dan image dari Theranos. Jadi sempet satu waktu itu mereka lagi mikirin nih mesinnya jalan nggak, tapi Elizabeth tuh malah mikirin nama mesinnya bagus nggak, lebih kayak ke marketingnya, lebih ke namanya, bukan how the machine will work really well atau enggak. Padahal si Elizabeth ini kerja di bagian medical, seharusnya dia itu bisa mastiin dulu mesinnya ini bisa jalan nggak, baru dia mikirin nih namanya gimana, image-nya gimana, marketingnya gimana, bukan malah dia mikirin namanya dulu. Itu kan kayak kurang penting ya menurut aku. Terus juga semua employee dari Theranos tuh akhirnya buka suara dan bilang bahwa Elizabeth tuh sebenarnya tujuan utamanya dia buka Theranos tuh bukan untuk membantu change the world atau kayak make life easier, tapi sebenarnya poin utama Elizabeth itu adalah untuk mencari uang dan become a billionaire gitu. Jadi in conclusion adalah aku nggak tahu Elizabeth ini apakah dia seorang sociopath, jadi dia kayak melakukan itu dan dia merasa nggak bersalah, atau dia nggak tahu itu mesin bakalan nggak jalan, atau dia udah tahu mesin itu bakalan nggak jalan tapi gue tetap harus jadi milioner, jadi ya udah don't give a fuck aja, gue tetap pretend kayak mesin ini jalan. So yes. Alright guys, that's all for today and the Elizabeth Holmes story. I hope you guys can learn something from Elizabeth, because me personally I learned a lot about life and business life from Elizabeth, what I should do and what I shouldn't do. So I hope you guys enjoy this video, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel aku. Jangan lupa subscribe ya guys.